Warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pioner di seluruh Nusantara. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Buat teman-teman yang dalam keadaan sakit hari ini, semoga cepat sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan buat teman-teman yang dalam keadaan kesusahan, semoga dimudahkan segala usahanya dan diperbanyak segala rizkinya. Oke, tidak berlama-lama teman-teman. Kali ini kita ingin kembali mengupas P-Network atau P-Coin, pembaruan yang ada di Branda dan di P-Browser Web3 teman-teman. Sebelum kita masuk ke Branda Branda P-Network, teman-teman bisa melihat saya mempunyai saldo 220 Bitcoin dan Ethereum serta Tether, USDT dan Solana teman-teman. Ini aset saya yang bisa diperdagangkan atau bisa saya simpan lama. Dan buat teman-teman untuk menghindari pajak, lebih baik teman-teman simpan aset teman-teman di cold wallet seperti Token Pocket atau di Savapal. Nanti teman-teman di situ, karena Savapal itu berbasis digital dan itu ada ininya teman-teman, mempunyai Visa card. Jadi teman-teman bisa nanti minta kepada Savapal dikirimin kartu Visa. Itu bisa buat belanja, gesek di mana saja, pengambilan ATM juga di seluruh dunia teman-teman. Itu bisa. Jadi tanpa kena pajak teman-teman. Karena Savapal itu officer itu ada di Swiss teman-teman. Jadi mereka menghindari pajak yang sangat-sangat mengganggu kita teman-teman. Oke, teman-teman, kita kupas Branda pembaruan P-Network. Ya, kita sudah di Branda P-Network. Kali ini Branda sudah mengalami perubahan teman-teman. P-Node Linux version release. Ya, ini pembaruan P-Node dengan adopsi versi Linux. Ya, ini sudah rilis. Resminya kemungkinan besok ini akan diimplementasikan dan bisa digunakan teman-teman. Dan kita kupas apa yang ada di P-Browser Web3 teman-teman. Ya, kita sudah berada di P-Browser Web3 teman-teman, di aplikasi ekosistem. Kali ini belum ada pembaruan signifikan dan belum ada penambahan satu aplikasi di P-Browser teman-teman, dan keadaannya masih seperti ini ya, masih kita explore. Ya, ini masih dalam tahap pengembangan teman-teman. Jadi apabila kita ada penyinyir yang melihat, wah harga Pi merosot, selalu merosot dan turun. Oke, nggak masalah teman-teman. Karena Pi sudah menepati janjinya. Di saat banyak orang berspekulasi bahwa Pi scam, Pi tidak bisa diperdagangkan, ternyata Pi open network dan bisa diperdagangkan di bursa. Dan sudah diakui baik di CoinGecko maupun di CoinMarketCap bahwa Coin P sudah rilis di market. Bagi teman-teman, kali ini saatnya teman-teman yang mempunyai uang lebih atau tidak terpakai bisa untuk membeli Coin P di market, simpan, karena kenaikan jutaan persen akan segera datang teman-teman. Dan teman-teman jangan kaget jika nanti suatu saat
harga Pi akan langsung ke $314.159. Dan pada saat ekosistem dibuka, GCV akan diimplementasikan sesuai dengan apa yang telah dilakukan para pioner global melalui PIVES 1, PIVES 2, PIVES 3, dan hackathon ketika teman-teman semua bertransaksi menggunakan GCV $314.159, dan itu sudah tercatat di P-Scan atau P-Browser. Itu sudah ada catatannya transaksi para pioner yang mendukung GCV, teman-teman. Ini pembaruan yang berada di P-Browser Web 3 ekosistem masih dalam tahap pengembangannya, teman-teman. Oke, kita ingin mengupas berita dari e-news, teman-teman. Ya, teman-teman, kita sudah berada di CoinGecko. Harga market CoinGecko itu $0,34, teman-teman, atau sekitar Rp5.740, teman-teman. Oke, kita tidak masalah di sini kita membandingkan antara harga di exchange CoinGecko dan harga di P-Browser ekosistem Web 3, teman-teman. Jadi kita mempunyai dua acuan ya, teman-teman. Pasokan beredar itu 7,94 miliar. Total pasokan yang sudah ditambang 12,24 miliar. Pasokan maksimal 100 miliar. Nah, ini teman-teman ya, dari CoinGecko. Dan kita akan melihat berita di e-news ya, teman-teman. Ya, ini beritanya, teman-teman. Harga Pi di Indonesia tanggal 27 Agustus 2025. Harga 1 Pi hari ini menunjukkan pergerakan yang stabil di pasar kripto dengan tren yang bervariasi. Pi Network tetap menarik perhatian para investor kripto di Indonesia. Meski menghadapi fluktuasi harga dalam beberapa jam, pada saat artikel ini ditulis, harga 1 Pi mencatat sekitar 0,34, mencerminkan sentimen positif di kalangan komunitas pengguna. Grafik di atas menunjukkan pergerakan harga Pi Network di CoinMarketCap selama 24 jam terakhir. Harga Pi dimulai pada sekitar 0,33, kemudian mengalami fluktuasi dengan sedikit kenaikan hingga mencapai 0,34 sebelum turun kembali ke sekitar 0,33, teman-teman. Pergerakan harga ini mencerminkan melalui candlestick hijau dan merah yang bergantian menunjukkan adanya tekanan beli dan jual dalam periode waktu ini. Meskipun ada penurunan volume perdagangan sebesar 37,1%, harga Pi tetap mempertahankan posisi stabil di kisaran $0,34. Sentimen pasar cukup positif dengan 88% suara komunitas menyatakan bullish, mencerminkan optimisme terhadap perkembangan Pi Network meskipun ada sedikit penurunan harga Pi di saat-saat tertentu. Pi Network bersiap luncurkan mainnet dengan pembaruan V23.01. Apa saja keunggulan? Pi Network mengumumkan pembaruan signifikan V23.01 menjelang peluncuran mainnet
pada tanggal 3 September. Pembaruan ini bertujuan untuk mengaktifkan performa, keamanan, dan stabilitas jaringan. Dengan langkah ini, PIN Network berharap dapat memberikan transparansi yang lebih besar kepada komunitas melalui informasi open source yang akan dibagikan bulan depan. Pembaruan teknis dan persiapan mainnet. Picoin sedang melakukan persiapan akhir dengan meluncurkan pembaruan V23.01 yang menciptakan langkah penting sebelum peluncuran mainnet full atau global yang dijadwalkan pada 3 September. Pembaruan ini didasarkan pada Stellar Core V2301 dan merupakan bagian dari evolusi teknis jaringan. Pembaruan ini tidak hanya meningkatkan performa tetapi juga memperkuat keamanan dan ekabilitas jaringan. Pengembang telah melakukan pengujian pada saat node dan menyempurnakan fitur-fitur untuk memastikan peluncuran mainnet berskala full dengan lancar. Pengguna dihimbau untuk memperbarui perangkat lunak mereka seiring mendekatinya tanggal peluncuran Open Mainnet Full yang diharapkan dapat memperlancar transisi bagi peserta yang ada dan pendatang baru. Jadi ini adalah peluncuran Mainnet Full ya teman-teman, yang akan segera rilis dan akan segera dibuka untuk transaksi global teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melihat harga PIN Network di bursa di MEXC Global teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berada di MEXC Global teman-teman. Ya, harga PIN Network untuk time frame 1 hari itu mengalami penurunan 0,3% teman-teman. Ya, ini time frame 1 hari. Untuk time frame 4 jam itu masih sideways di bawah MA ya, dan belum cross over. Di sini belum masuk ke crossover untuk mengindikasikan ada kenaikan. Ini kita melihat di bursa ya teman-teman. Dan time frame 1 jam ini masih mengalami sideways. Kelihatannya hari ini akan mengalami kenaikan sekitar 5% teman-teman. Oke teman-teman, kita kupas cuitan dari Satoshi Nakamoto di Twitternya. Ada berita apa teman-teman? Ya teman-teman, kita sudah berada di beranda Satoshi Nakamoto, Twitternya Satoshi Nakamoto. Kita lihat Satoshi Nakamoto men-tweet apa. Ini ada cuitan dari Satoshi Nakamoto 8 jam yang lalu. Satoshi Nakamoto men-tweet, langsung kita terjemahkan teman-teman. Sementara Bitcoin masih berkuasa di grafik kripto pada $110.000, Pi masih berjuang di bawah 0,35. Katakan yang sebenarnya, jika Pi mencapai 0,5 dalam 24 jam ke depan, apa yang akan Anda lakukan? A. Jual segera untuk mendapatkan keuntungan. B. Jual untuk mengurangi kerugian. C. Beli lebih banyak untuk menunggu Pi naik lebih tinggi. D. Tidak melakukan apapun, menunggu GCV. Jika jawaban saya adalah saya akan membeli dan menyimpannya sambil menunggu GCV diimplementasikan di ekosistem, karena PIN Network lahir di ekosistem dan akan hidup
di ekosistem dengan harga $314.159 teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat tweetan lagi dari Satoshi Nakamoto 1 jam yang lalu. Ya, ini tweetan Satoshi Nakamoto 1 jam yang lalu. Langsung kita terjemahkan. Pi menempatkan kekuatan QIC langsung ke dalam protokol, menjadikannya benar-benar berbasis komunitas. Inilah masa depan terdesentralisasi full yang kita nantikan. Jadi Pi Network dengan Bitcoin itu sama-sama terdesentralisasi. Walaupun perbedaan Pi Network dan Bitcoin, Bitcoin developer adalah anonim, sedangkan Pi Network mempunyai developer core team, Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan. Tetapi setelah Pi Network open mainnet global, mainnet full, itu akan terdesentralisasi. Jadi tim inti tidak memegang koin Pi dan semua terpusat, terdesentralisasi penuh. Jadi semua itu ada sepenuhnya di penambang dan di market ya. Lalu di ekosistem itu semua tercatat di Piscan dan tidak dikendalikan oleh tim atau Cheng Diovan atau Nicholas ya teman-teman. Semua nanti bermanuver atau berada di ekosistem teman-teman. Ini jika sudah mainnet full dan akan mengimplementasikan harga GCV. Dan selalu kita ingat teman-teman, kita berpatokan kepada apa yang sudah diucapkan istri Nicholas Kokalis ketika diwawancara oleh BBC, CNBC, bahwa harga Pi Network itu akan luar biasa di ekosistem dan 10 Pi akan sangat bermanfaat, bisa menghidupi kita untuk seumur hidup. Selalu pegang perkataan itu teman-teman dan selalu berpatokan kepada Pi ekosistem di CV $314.159. Tetap semangat teman-teman. Selalu dukung channel ini berkembang dengan cara like and subscribe dan komen yang terbaik. Sukses sama-sama. Salam pioner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.